Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cherry Mist. Selamat datang kembali di channel kami. Malam ini, kami akan membawa kalian masuk ke dalam sebuah kisah yang penuh teror dan misteri. Siapkan diri kalian, karena cerita kali ini akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Inilah kisah tentang teror di kontrakan bekas dukun. Pada suatu hari, aku mendapat tugas baru untuk memimpin cabang perusahaan di sebuah kota di Bogor. Sebelum menemukan rumah yang tepat untuk dibeli, aku memutuskan untuk mengontrak sebuah rumah sementara. Rumah itu terlihat strategis, lokasi dan bangunannya pun cukup menarik. Tanpa banyak pertimbangan, aku segera memilihnya tanpa memeriksa lebih lanjut. Pada hari pertama aku pindahan, suasana rumah itu terlihat biasa saja. Aku hanya singgah beberapa jam untuk menyimpan barang-barang. Saat itu, banyak urusan kantor yang harus segera kuselesaikan, jadi aku tidak sempat memperhatikan rumah lebih jauh. Ketika sedang mengangkat barang-barang, seorang tetangga datang menghampiri. Dia memperkenalkan diri dengan ramah. Setelah berkenalan, dia menyampaikan sesuatu yang mengejutkanku. Dia bilang kalau rumah yang aku kontrak ini sudah lama kosong. Katanya, rumah ini dulunya milik seorang dukun yang sudah meninggal. Aku hanya tersenyum tipis menanggapi ceritanya. Dalam hatiku, aku berpikir, itu cuma tahayul saja. Lagi pula, aku bukan orang yang percaya hal-hal seperti itu. Jadi, aku pun tidak terlalu ambil pusing. Setelah semua barang-barangku dimasukkan ke dalam rumah kontrakan itu, aku segera berangkat kerja untuk bertemu dengan klien. Hari itu cukup sibuk, sehingga aku tak sempat memikirkan rumah yang baru saja kutempati. Malam harinya, sekitar jam 10, aku pulang ke kontrakan. Saat memasuki rumah dan berjalan menuju kamar mandi, tiba-tiba terdengar suara-suara aneh. Seperti ada benda jatuh atau bergeser di dalam rumah. Aku terdiam sejenak, mencoba menangkap asal suara itu. Tapi kemudian aku menggelengkan kepala, berusaha untuk tidak menghiraukannya. Mungkin itu cuma suara dari rumah tetangga, pikirku, mencoba menenangkan diri. Namun, entah kenapa, ada sesuatu di sudut hatiku yang mulai terasa tidak nyaman. Suasana di rumah ini seakan berubah. Sepi dan hening, tetapi penuh dengan perasaan asing yang tidak bisa kujelaskan. Malam itu, karena lelah seharian pindahan dan lembur kerja, aku langsung tertidur begitu saja. Aku benar-benar tak memperhatikan apa yang sebenarnya sedang terjadi di rumah itu. Keesokan paginya, saat aku bangun, ada hal aneh yang menarik perhatianku. Beberapa benda tampak berpindah dari tempatnya semula. Laptop yang sebelumnya kuletakkan di pinggir kasur, entah bagaimana, sekarang berada di meja tengah ruangan. Bukan hanya itu, barang-barang lain juga terlihat tidak lagi berada di posisi awalnya. Aku sempat terdiam, bingung dengan apa yang terjadi. Namun, setelah berpikir sejenak, aku mencoba mengabaikannya. Mungkin aku lupa menaruhnya, gumamku, mencoba mencari alasan yang masuk akal. Lagi pula, semalam aku memang sangat lelah, mungkin aku hanya tidak menyadarinya. Pagi itu, aku berangkat ke kantor sekitar jam 7. Hari terasa berjalan seperti biasa, hingga akhirnya pekerjaanku selesai. Sekitar jam setengah 6 sore, tepat sebelum maghrib, aku tiba kembali di rumah kontrakan. Lelah setelah seharian bekerja,
Aku langsung menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Saat sedang mandi, telingaku menangkap suara-suara aneh lagi. Kali ini lebih jelas. Seperti suara kursi di dapur yang digeser, bunyinya berdecit pelan namun pasti. Tak lama kemudian, terdengar suara air mengalir dari wastafel, seakan-akan ada yang membuka keran air di sana. Aku terdiam, mencoba mendengarkan lebih saksama. Anehnya, suara-suara itu seolah berpindah-pindah asalnya. Kadang dari dapur, kadang dari ruang tengah. Ah, mungkin ini suara dari rumah tetangga, pikirku, mencoba meredam kegelisahan yang mulai merayap di hati. Aku pun melanjutkan mandi, meskipun perasaan tidak enak itu tetap menggantung. Setelah mandi dan menunaikan sholat maghrib, aku duduk di ruang tengah. Menyalakan laptop dan menikmati secangkir kopi, berusaha menenangkan pikiran. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Saat sedang asyik berselancar di dunia maya, tiba-tiba kaleng minuman yang selalu kuletakkan di meja bergerak sendiri. Bukan sekadar bergeser, kaleng itu berputar perlahan seperti disentuh oleh sesuatu yang tak terlihat. Jantungku mulai berdegup lebih kencang. Mataku menangkap bayangan yang berkelebat di sudut ruangan, hitam pekat dan menghilang secepat ia muncul. Napasku memburu. Perasaan tidak nyaman semakin kuat, seperti ada sepasang mata tak kasat mata yang sedang mengawasiku. Lalu, udara di sekitarku mendadak terasa dingin. Kulitku meremang. Tiba-tiba terdengar suara napas berat, samar namun cukup jelas, seakan berasal dari balik pintu kamar mandi. Astaga, apalagi ini? Pikirku sambil menggenggam erat cangkir kopi di tanganku. Aku berusaha memfokuskan diri, menatap layar laptop, namun bayangan-bayangan di sekelilingku semakin jelas. Bahkan, salah satu tirai jendela tiba-tiba berkibar sendiri, padahal tidak ada angin yang berhembus. Aku menelan ludah. Ketakutan mulai merayap. Ada sesuatu atau seseorang di rumah ini bersamaku. Malam semakin larut. Udara terasa semakin dingin dan sunyi. Sekitar jam 10, aku merasa perlu ke kamar mandi untuk buang air sekaligus mengambil air wudhu untuk sholat Isya. Dengan perasaan yang agak enggan, aku berjalan menuju dapur, tempat pintu menuju kamar mandi berada. Ketika tangan ini meraih gagang pintu dan membukanya, tiba-tiba langkahku terhenti. Di depan mataku, berdiri sesosok makhluk yang membuat jantungku hampir berhenti berdetak. Sosok itu berdiri membelakangiku, tepat di depan wastafel. Tubuhnya bungkuk, dan punggungnya, oh Tuhan, punggungnya penuh dengan luka menganga, berlubang besar yang membusuk. Dari lubang-lubang itu, belatung-belatung menggeliat keluar, berjatuhan ke lantai. Baunya menyengat, campuran antara amis dan busuk, membuat perutku mual seketika. Aku terpaku. Tubuhku mendadak kaku, tak mampu bergerak. Napasku terasa sesak, seperti tercekik oleh rasa takut yang menggumpal di dada. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisku. Mataku tak sanggup berpaling, meski otak berteriak untuk lari. Di tengah rasa ngeri yang menyelimuti, sosok itu tetap membelakangiku. Suara napasku sendiri terdengar begitu jelas di telinga, berdengung seiring degup jantung yang berpacu cepat. Tapi kemudian, tanpa peringatan, kepala sosok itu mulai berputar perlahan. Tidak, ini tidak mungkin. Dengan gerakan yang tidak manusiawi, kepalanya berputar 180 derajat, hingga akhirnya matanya menatap lurus ke arahku. Wajahnya keriput, tua, dan penuh luka menghitam.
Mata dan hidungnya tampak seperti berdarah, namun darah itu berwarna hitam pekat. Dari mulutnya yang menganga, belatung-belatung keluar, bergeliat menjijikan. Dia tersenyum, senyum yang dingin dan penuh ancaman. Suara desisan keluar dari tenggorokannya, membawa aroma busuk yang menusuk hidung. Tubuhku terasa semakin berat, sulit untuk bernapas. Aku hanya bisa berdiri di sana, membeku di depan pintu, dengan rasa takut yang telah mencapai puncaknya. Namun, keterkejutanku belum berakhir. Dari belakang, aku merasakan sesuatu yang lain melayang mendekat dengan kecepatan yang mengerikan. Aku menoleh perlahan, dan melihat sesosok makhluk kecil muncul dari kegelapan. Sosok ini jauh lebih kecil daripada makhluk pertama. Tingginya tak lebih dari 20 cm, tetapi wujudnya sama mengerikannya. Tubuhnya kecil dan ringkih, namun wajahnya tampak seperti seorang tua, keriput dan mengerut. Kulit wajahnya kusam, dihiasi dengan mata merah menyala yang tajam, menatapku dengan kebencian yang menusuk. Dari mulutnya yang lebar, mencuat taring-taring panjang yang berwarna kekuningan, seperti gigi makhluk pemangsa yang haus darah. Rambutnya panjang, kusut, dan berwarna abu-abu, tergerai tak beraturan seolah menutupi tubuh mungilnya. Tangannya kecil, namun memanjang, dengan kuku-kuku hitam yang panjang dan tajam, seperti cakar yang siap menerkam mangsanya. Jenglot itu melayang dengan gerakan yang begitu halus namun mengancam, membuat bulu kuduku meremang. Tanpa suara, ia bergerak menuju sosok sundel bolong yang berdiri di depan wastafel. Mereka seolah berbagi tatapan yang penuh rahasia, tatapan yang membuat jantungku semakin berdegup kencang. Aku hanya bisa berdiri di sana, terdiam, seolah terperangkap dalam ketakutan yang begitu dalam. Tubuhku seperti membeku, tak bisa digerakkan meski otakku memerintahkan untuk lari. Hawa dingin dan berat menyelimuti ruangan, membuat nafasku semakin pendek. Rasa takut ini begitu nyata, begitu mencekam, hingga seluruh tubuhku serasa lumpuh, hanya mampu menatap dua sosok menyeramkan itu dalam kengerian yang tak terlukiskan. Jenglot itu berhenti tepat di depan sundel bolong, melayang tanpa mengalihkan tatapan matanya yang merah menyala dariku. Mereka berdua tampak berkomunikasi tanpa suara, seperti berbicara dalam bahasa yang hanya mereka mengerti. Kegelapan ruangan terasa semakin pekat, hawa dingin semakin menusuk tulang, dan bau busuk menyebar ke seluruh penjuru ruangan. Aku mencoba bergerak, tapi tubuhku benar-benar kaku, hanya mampu menatap ke depan dengan perasaan takut yang semakin mencekam. Tiba-tiba, sundel bolong itu mulai bergerak. Dengan perlahan, tubuhnya berputar, menghadap ke arahku. Wajahnya kini terlihat jelas, keriput, penuh luka, dan tertutup darah hitam yang mengalir dari matanya yang kosong. Bibirnya tersenyum, memperlihatkan deretan gigi yang sebagian patah dan penuh kotoran. Dari mulutnya, belatung-belatung keluar dan jatuh ke lantai, membuat suara gemericik yang membuat perutku semakin mual. "Keluar! Dari sini!" Suara serak dan mengerikan keluar dari mulutnya, seperti suara yang datang dari dasar sumur gelap. Perkataannya terputus-putus, tetapi peringatannya jelas. Aku ingin berteriak, ingin lari sekuat tenaga, tetapi kaki ini tetap terasa berat seolah terpaku ke lantai. Seketika, jenglot yang melayang di sampingnya mengeluarkan suara cekikikan yang tajam dan menyakitkan di telinga. Suaranya seperti paku yang mencakar-cakar permukaan baja. Ia melompat ke arahku, menghentakkan cakarnya di udara seakan hendak merobek wajahku. Aku menutup mata,
menanti sentuhan dingin yang akan menyayat kulitku. Namun semuanya terhenti. Tidak ada cakar yang menyentuhku, tidak ada serangan. Suasana menjadi hening dan dingin. Aku membuka mata perlahan, namun sosok-sosok itu telah menghilang. Hanya ada ruang dapur yang kosong, sepi, dan gelap. Jantungku masih berdebar kencang, telingaku masih berdengung dengan suara mengerikan tadi. Apakah itu nyata? Apakah hanya mimpi buruk? Aku memberanikan diri untuk melangkah mundur, keluar dari dapur, dan berlari ke ruang tengah. Keringat dingin mengalir di seluruh tubuhku. Napasku terengah-engah saat aku berdiri di sana, mencoba mengumpulkan keberanian untuk mengambil kunci rumah dan keluar. Namun, saat hendak meraih kunci yang tergeletak di meja, tiba-tiba lampu di ruang tengah padam. Gelap gulita. Di tengah kegelapan, terdengar suara cekikikan lagi. Kali ini dari segala arah. Seketika, suara langkah kaki kecil terdengar, semakin mendekat. Aku meraba-raba mencari jalan keluar, namun kegelapan seperti membawaku ke tempat yang tidak kukenal. Seolah rumah ini berubah. Suara-suara itu semakin dekat, semakin mendekat. Aku terjatuh, merasakan dinginnya lantai yang kini seperti tanah basah. Di saat itulah, di tengah kegelapan, terdengar seperti suara berbisik tepat di telingaku. Lalu, tawa mengerikan itu kembali menggema. Dengan sisa tenaga, aku berteriak, berharap suara itu bisa memecahkan mimpi buruk ini. Dan tiba-tiba aku terbangun, terbaring di lantai ruang tengah, dikelilingi oleh barang-barang yang berserakan. Keringat dingin membasahi tubuhku, jantungku masih berdebar. Pagi telah tiba. Cahaya matahari yang masuk dari celah-celah jendela membuatku tersadar, namun bayangan kejadian semalam masih begitu nyata di benakku. Aku berdiri, terhuyung menuju pintu depan dengan tubuh gemetar. Kunci masih tergenggam di tanganku. Dengan cepat aku membuka pintu dan keluar, meninggalkan rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Langkahku terasa berat, tetapi aku tahu aku tidak akan pernah kembali ke sana lagi. Saat kututup pintu di belakangku, kudengar sekali lagi suara cekikikan samar dari dalam rumah. Misteri itu masih tersisa, menyatu dengan rumah bekas dukun yang kutinggalkan. Mungkin, kisah seram ini belum benar-benar berakhir. Mungkin, rumah itu hanya menunggu penghuni baru untuk meneruskan terornya. Terima kasih telah mendengarkan cerita di Teror di Kontrakan Bekas Dukun bersama Cherry Mist. Kami harap kisah ini membawa pengalaman mendebarkan bagi kalian. Ingatlah, di setiap kesendirian malam yang sunyi, selalu ada sesuatu yang tak terduga menunggu. Tetap waspada dan jangan lupa untuk terus mendengarkan Cherry Mist untuk cerita-cerita horor lainnya.